Hai, selamat datang atau selamat datang kembali ke channel aku, tempat di mana aku tertarik buat bahas berbagai hal mengenai ASN, CPNS, PNS, BPK, psikologi, introversion, pelajaran hidup sehari-hari, dan juga review barang-barang yang mungkin berguna buat kamu. Sebenarnya aku belum pingin posting ini sekarang karena sekarang kan masih masa pendaftaran CPNS ya. Jadi kayak fokusnya tuh masih di administrasi gitu. Cuman ternyata, baik dari grup BPK punya grup Telegram unofficial di Telegram. Kalau misalnya teman-teman daftar BPK dan pingin ketemu aku dan juga teman-teman admin kece lainnya, dan juga teman-teman seperjuangan yang daftar BPK, feel free buat join-nya grup CPNS BPK 2024 unofficial di Telegram. Aku bakal share linknya di description box. Nah, dari grup Telegram itu maupun dari Japri ya yang masuk, itu pertanyaan paling sering aku temukan justru kayak tips belajarnya dong Kak, gitu. Jadi meskipun sekarang masih masa administrasi, aku bakalan share kali ya tentang gimana sih cara aku belajar untuk menghadapi tes CPNS zaman aku dulu. Dan juga bakalan share mengenai tips-tips untuk menghadapi SKD nanti. Pertama-tama aku bakalan share ya, sesuai dengan pertanyaan yang sering aku dapetin. Sharing dong gimana tips Kakak dulu ketika, belajar buat persiapan tes CPNS. Nah, anyway, cara belajar aku ini tidak hanya aku terapkan ketika aku mau daftar untuk tes CPNS aja, tapi cara ini sudah aku terapkan dari aku SD sampai dengan kuliah, sampai dengan aku, mau tes CPNS, bahkan sampai ketika aku udah diterima. Kemudian aku harus ujian untuk diklat jabatan fungsional pemeriksa maupun diklat jabatan fungsional untuk jabatan aku. Dan ini works. Sorry kalau mungkin terkesan flexing, cuman aku mau kasih evidence bahwa at least untuk aku cara belajar ini udah teruji gitu dan udah terbukti dari zaman aku SD, itu works gitu. Aku udah nerapin cara belajar ini sejak sekolah dulu dan alhamdulillah, aku bisa keterima di SMP terbaik di kabupaten aku, SMA terbaik di kabupaten aku, dan perguruan tinggi terbaik di Indonesia menurut QS World Rank di zaman tahun aku masuk kuliah, dengan tetap aku masih bisa nonton banyak film, bisa nonton banyak drakor, dan juga masih bisa aktif bersosial media. Intinya sih, aku masih tetap bisa sambil bersenang-senang menikmati hidup, tapi aku tetap juga bisa, keterima di tempat-tempat yang aku inginkan ketika mendaftar. Jadi gimana caranya? Yang pertama adalah kenali diri kamu terlebih dahulu. Jadi kenali diri. Kalau kata anak zaman sekarang, jangan FOMO doang gitu. Jadi teman-teman harus mengenali diri dulu benar-benar apa aja sih yang menjadi kelemahan teman-teman dan juga apa aja sih yang menjadi kekuatan teman-teman. Kayak misalnya aku nih untuk tes SKD dulu ya. SKD ada apa aja sih? Ada TKP gitu. Kamu tahu nggak berapa lama aku belajar TKP dulu? Sekitar 10 menitan. Bayangin kayak 10 menitan aja, bener-bener 10 menitan aja. Jadi aku tuh kalau belajar bener-bener kayak nggak peduli orang lain belajar berapa lama. Yang penting aku belajar sesuai dengan kebutuhan aku. Jadi misalnya mau ujian X lah ya katakanlah, temen-temen yang lainnya misalnya belajar selama 10 jam penuh. Cuman ketika aku, lihat nih kayaknya kalau materi yang diujikan kayak gini, aku udah menguasai, kalau kayaknya nih dengan kemampuan aku 1 jam udah cukup, ya ngapain aku belajar 10 jam gitu. Jadi meskipun semua teman aku belajar 10 jam, kalau menurut aku dengan kemampuan aku 1 jam juga udah cukup untuk belajar, aku bakal belajar 1 jam aja. 9 jam lainnya bisa aku dedikasikan untuk hal lain, entah itu nulis blog, entah itu bikin video, entah itu buat sosmedan atau nonton drakor, pokoknya aku alihkan ke hal lain yang, eee,
lebih, apa ya, beneficial gitu buat aku. Tapi kebalikannya gitu, meskipun, misalnya di suatu ujian, katakanlah ujian Y, teman-teman aku itu belajar 3 jam penuh gitu, atau jangan 3 jam deh yang lama, teman-teman aku semuanya belajar 10 jam penuh. Cuman pas aku lihat materinya, wah kayaknya kemampuan aku di bidang ini masih nggak oke banget nih, masih kurang banget. Meskipun semua orang belajar 10 jam penuh, kalau menurut aku 10 jam itu nggak cukup buat aku bakal belajar lebih dari 10 jam. Mungkin 15 jam, mungkin 17 jam. Pokoknya aku tidak berpatok belajar itu dari seberapa lama orang-orang belajar. Tapi benar-benar disesuaikan kemampuan aku terhadap hal yang akan diujikan, gitu. Jadi prinsip pertama apa? Kenali diri kamu dulu. Jadi buat aku belajar nyiapin ujian ya, dalam hal ini konteksnya, belajar itu tidak harus lama, tapi harus tepat sasaran dan efektif. Jadi meskipun aku belajar tidak dalam waktu yang sangat lama, aku bisa mencapai tujuan aku, yaitu kalau misalnya, ini belajar dalam, rangka menghadapi ujian, ya lulus ujian dengan nilai yang oke gitu. Dengan cara ini, selama ini sih dari aku SD sampai sekarang, ini masih works buat aku dan masih work banget untuk aku lanjutin. Jadi aku masih sampai sekarang pun kalau aku ada ujian, misalnya ujian yang itu, ujian jabatan fungsional jabatan aku misalnya, aku masih pakai cara ini dan masih works. Terus mungkin teman-teman wondering gitu ya, kalau di tes SKD dulu gimana penerapannya gitu. Nah, kalau untuk di SKD sama aja, pokoknya kenali diri terlebih dahulu. Di SKD itu ada tes apa aja sih? Ada TWK, TIU, dan TKP. Aku mulai dari TKP dulu kali ya. Waktu aku mau SKD untuk BPK ini, aku belajar untuk TKP itu sekitar 10 menitan aja. Bener-bener sekitar 10 menit, jadi nggak nyampe 1 jam, apalagi sampai berhari-hari. Kenapa aku berani, baca-baca tentang TKP itu cukup 10 menitan aja, karena aku lulusan psikologi dan, di kampus aku dulu aku dibekali dengan, mata kuliah konstruksi alat ukur psikologis. Dan ini berguna banget untuk menghadapi TKP di zaman aku dulu. Jadi, dengan bekal mata kuliah konstruksi alat ukur psikologis ini, kayak aku lihat soal TKP tuh kayak udah langsung tahu gitu sebenarnya arahnya si pembuat soal kemana dan kira-kira mana sih jawaban yang bakalan dapat skor tertinggi gitu. Jadi kayak udah tek 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 gitu aja kalau lihat soal TKP waktu zaman aku dulu. Jadi, ya udah ketika aku ngerasanya 10 menit juga cukup buat aku mempelajari TKP, ya udah 10 menit aja gitu. Meskipun kayaknya teman-teman lain ada yang berhari-hari, ada yang nyobain soal tuh bisa mungkin sampai 100 soal lebih. Tapi kalau aku ngerasa aku udah cukup siap untuk menghadapi TKP, ya 10 menit ya it's okay gitu. Jadi bener-bener aku nggak terpengaruh sama seberapa lama temen-temen atau orang lain itu belajar. Tapi balik lagi, aku berani 10 menit doang mempelajari TKP karena aku udah punya modal yang besar untuk TKP. Kalau temen-temen tidak punya modal seperti aku, tentunya teman-teman juga nggak bisa menerapkan yang kayak yang aku lakukan gitu. Teman-teman harus menerapkan hal sesuai dengan karakter teman-teman gitu. Apalagi, kalau itu TKP zaman aku dulu ya. Zaman dulu itu TKP-nya masih pendek-pendek gitu, soalnya. Jadi kalau misalnya, tujuannya nih pingin dapat skor yang paling tinggi, itu untuk aku masih gampang banget untuk nebak mana sih jawaban yang bakal dapat skor 5 gitu. Tapi untuk saat ini itu soalnya
udah hot dan udah makin panjang ya. Bahkan untuk lulusan, alumni psikologi yang sekampus sama aku pun, itu nggak akan semudah itu untuk ngerjain TKP dengan skor yang, paling tinggi semua gitu. Meskipun kalau kita ngomongin kodratnya nih, sebenarnya SKP itu tidak untuk dipelajari gitu. Misalnya kita di keadaan itu, bakal kayak apa nih tindakan kita. Jadi sebenarnya nggak perlu dipelajari secara kodratnya gitu, tapi ya namanya juga orang mau tes ya, biasanya pingin gimana caranya dapat skor yang tertinggi gitu. Dan kalau aku, dengan bekal aku ya, even if I want to get the highest score, itu 10 menitan pun udah cukup pada waktu itu, gitu. Terus kalau untuk TIU seberapa lama, itu aku sekitar 2 jaman aja. Bukan 2 jaman, 2 jaman. Sekitar 2 jam aja. Jadi nggak yang sampai menghabiskan waktu, 5 jam, 10 jam, atau bahkan, berhari-hari gitu. Cuman, balik lagi nih, jangan FOMO gitu, kayak misalnya aku cuman belajar TIU 2 jam, terus teman-teman langsung belajar 2 jam doang, nggak gitu, kecuali teman-teman punya karakter yang sama aku. Nah, apa sih alasannya, apa yang mendasari aku dengan sepede itu, sok iye banget gitu, belajar TIU cuman 2 jam aja. Karena TIU itu, materi-materinya adalah materi matematika zaman SMP ya. Jadi kalau sepenglihatan aku ya, yang aku lihat-lihat gitu, nggak ada soal SMA yang kayak, apa namanya, integral gitu tuh nggak ada gitu. Nah, matematika SMA aku itu jeblok banget, nilainya jelek. Cuman kalau matematika SMP itu alhamdulillah waktu ujian nasional dulu, nggak 100 juga sih, dan aku sedih kenapa aku nggak dapat 100 dulu. Aku dapat 9,75 kalau nggak salah, pokoknya salah satu aja gitu. Tapi, secara konsep aku udah firm nih, mateng gitu kalau untuk materi-materi terkait matematika zaman SMP. Makanya aku cukup mengalokasikan waktu sekitar 2 jam aja pun udah cukup untuk, aku ngerasa siap untuk menghadapi TIU. Nah, kalau misalnya teman-teman udah biasa banget ngitung, terus, konsep-konsep matematika zaman SMP teman-teman udah firm banget, teman-teman bisa nih kayak aku, maksudnya belajar TIU tuh nggak harus yang lama banget gitu. Tapi sebaliknya nih, kalau misalnya teman-teman, ngerasa dulu zaman SMP matematikanya nggak yang firm-firm banget sama konsep-konsepnya, nggak yang mateng-mateng banget, atau bahkan masih suka bingung gitu sama materi zaman, SMP, jangan coba-coba teman-teman kayak aku belajar cuma 2 jam aja. Teman-teman harus belajar lagi dari konsep-konsepnya, konsep dasarnya, aritmatika dan deret dan lain sebagainya itu harus dimatengin dulu dari konsep. Kalau udah mateng konsepnya, coba belajar, soalnya gitu. Cuman karena aku udah merasa mateng ya untuk konsepnya, jadi aku nggak terlalu take effort gitu untuk konsep matematika zaman SMP untuk TIU. Kemudian selanjutnya adalah TWK. Bagi aku pribadi, dari ketiga jenis SKD itu yang paling susah buat aku adalah TWK. Karena TWK itu materinya luas banget. Uh, ini ngomongin zaman aku dulu ya, karena zaman sekarang agak beda. Zaman aku dulu itu, TWK itu isinya adalah perpaduan antara PPKN dan, IPS sejarah gitu. Kayak aku mana inget lah, pelajaran zaman dulu tentang PPKN dan sejarah gitu. Jadi aku harus menghabiskan waktu dan energi yang jauh 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 lebih banyak daripada TIU apalagi TKP untuk si TWK ini. Jadi, karena zaman dulu itu soal TWK itu pendek-pendek, tapi beneran kalau nggak ngerti jawabannya kayak ya nggak ngerti gitu. Jadi misalnya, soal terkait UUD gitu. Dan ini di zaman aku tuh keluar banyak banget, sekitar 4 soal aku dapat di set soal aku. Jadi kayak kalau bener semua aja aku udah bisa dapat 20 poin tuh, lumayan banget kan. Jadi waktu itu karena aku tahu
soalnya itu semacam itu, jadi aku benar-benar mendedikasikan waktu aku untuk belajar yang pertama UUD tuh ya. Dan aku belajarnya bersungguh-sungguh ya, untuk UUD ini, meskipun aku untuk TKP kayak 10 menit juga it's okay gitu. Tapi di TWK ini aku sadar diri gitu, di TWK ini, modal aku, eee, ya so-so dan aku juga udah banyak lupa materinya. Jadi aku bener-bener mendedikasikan waktuku berhari-hari, tiap hari itu aku ngapalin UUD. Eee Kayak misalnya nih, hari ini pasal 1 itu beneran aku apalin sampai aku waktu itu apal sampai kata per katanya. Jadi bukan cuman pasal 1 itu tentang ini gitu, enggak, bener-bener sampai sebunyi-bunyinya itu aku bisa apal 100% persis sama yang ada di UUD. Cuman, berhubung waktunya terbatas, dulu nggak sampai pasal terakhir sih, aku lupa deh. Cuman sampai pasal belasan atau pasal 20-an, terus selanjutnya itu aku cuman yang ngapalin cuman kayak misalnya pasal 30, ayat ini tentang apa gitu doang. Tapi bener-bener dari pasal 1 sampai pasal belasan atau puluhan itu bener-bener sebunyi-bunyinya itu aku apal, bener-bener apal pal 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 gitu. Makanya ketika ada muncul soal beneran aku dapat 4 soal, ya insya Allah sih empat-empatnya itu aku jawab bener semua. Jadi dulu tiap hari, tiap pagi, nggak lama-lama banget juga sih, kayak misalnya 5 menit atau 15 menit itu aku bakalan ngapalin sebunyi-bunyinya UUD. Terus ini misalnya di hari pertama ya, di hari kedua aku ngapalin pasal 2 ditambah pasal 1 yang aku apalin kemarin. Terus di hari ketiga aku ngapalin pasal 3 sambil, ngulang lagi apalan aku di pasal 2 sama pasal 1, gitu seterusnya sampai aku lupa pasal puluhan atau belasan gitu, tapi yang jelas nggak sampai pasal 30, nggak keburu waktunya. Itu aku beneran apal sebunyi-bunyinya. Terus aku juga, belajar dari buku, aku beli buku tuh yang kayak di Gramet-Gramet gitulah, yang tebel-tebel banget itu buku buat tes CPNS itu aku belajar TWK dari sana, materi-materinya aku apalin. Kalau setiap harinya sih aku cuman belajar paling ya itu, 5 menit sampai 15 menit buat ngapalin UUD, sama kalau misalnya di grup tele suka ada, apa ya, berseliweran gitu soal TWK, ya aku suka ikutan ini ya, ngapalin jawabannya apa gitu. Tapi random aja gitu. Cuman di H-3, dari H-3, jadi di H-1, H-2, dan H-3, itu aku dedikasikan waktuku untuk bener-bener belajar intensif secara mandiri untuk persiapan SKD. Jadi aku di 3 hari terakhir sebelum, SKD itu aku bener-bener waktu aku kayak buat belajar aja gitu. Ya cuman, ibadah, makan, mandi, gitu-gitu, sama udah belajar aja gitu. Jadi aku stop dulu tuh online sosmednya, aku stop dulu online hahaha telenya, aku stop dulu ngedrakornya. Jadi bener-bener no drakor-drakor, no tele-tele hahahian, no sosmed-sosmedan hahahian dulu. Bener-bener 3 hari terakhir aku dedikasikan untuk belajar SKD. Ya mostly maksudnya belajar SKD ini TWK ya, karena kalau TIU aku cukup 2 jam aja dan untuk, TKP cukup 10 menitan aja. Jadi 3 hari terakhir aku intensif belajar TWK itu, bener-bener ngapalin materinya, ngapalinnya tuh bener-bener kayak anak SMA mau ujian. Bener-bener diapalin gitu, nggak cuman yang paham doang, tapi tuh bener-bener sampai apal. Itu 3 hari efektif, itu efektif banget banget banget. Aku kalau sekalinya aku belajar nggak lama ya, tapi sekalinya aku belajar, itu kayak harus yang efektif gitu, dan aku bener-bener fokus gitu. Kalau aku udah niat belajar tuh ya, fokus aku belajar gitu, aku nggak akan sambil telean atau sambil nonton drakor atau sambil sosmedan, belajar ya belajar gitu. Jadi 3 hari itu aku bener-bener intensif belajar, terutama untuk TWK. Jadi kayak gitu teman-teman, yang nomor satu adalah kenali diri teman-teman terlebih dahulu. Di case aku ya kayak gitu, karena aku mengenali diri aku sebagai orang yang udah cukup mahir ya kalau untuk, apa ya,
lihat dan menebak gitu suatu psikotes TKP dalam hal ini TKP zaman aku, ya udah 10 menit pun nggak masalah, 10 menit doang. Tapi lihatlah bagaimana aku belajar TWK. Itu bahkan UUD aja sampai bunyi-bunyinya aku sampai apal, pal. Jadi aku ketika belajar nggak lama tapi bersungguh-sungguh dan benar-benar efektif. Baik itu efektif nggak disambi macem-macem, nggak disambil ngapa-ngapain, jadi beneran fokus dan itu bener-bener sesuai sama kelebihan-kelemahan aku gitu. Nah, ini kan ini ya sharing pengalaman bagaimana aku dulu ketika akan menghadapi SKD untuk BPK. Anyway, di SKD itu alhamdulillah aku untuk sesi kalau nggak salah ya, aku lupa, agak-agak lupa gitu. Kalau nggak salah adalah sesi keempat untuk Tilok Jakarta, alhamdulillah aku dapat nilai tertinggi untuk SKD-nya. Tapi setelah di-ranking secara nasional, kalau untuk jabatan aku jadi ranking 2. Tapi ya lumayan lah ya, dengan masa belajar yang tidak selama itu dan juga tanpa les ataupun ikut tryout SKD sama sekali waktu itu. Cuman memang kalau untuk SKD ini aku akui ya, kalau untuk ujian ketika SMP, SMA, kuliah gitu, cara ini works banget. Cuman kalau untuk SKD CPNS aku akuin kayaknya sih ini juga berkat ridho Allah juga aku bisa dapat skor segitu ya, bukan cuman gara-gara belajar aku doang gitu. Ada banyak faktor eksternal yang mempengaruhi, contohnya misalnya dalam hal ibadah dan juga ya pokoknya kayak aku tuh kalau di SKD nanti akan ada ceritanya sendiri, kalau teman-teman pengen tahu aku bisa ngepost juga tentang drama SKD aku. Jadi untuk SKD ini kayak selain belajar itu aku kayak dapet pertolongan dari Allah gitu rasanya, kayak diridhoi sekali untuk bisa lulus. Tapi ya kalau untuk belajarnya kayak gitu untuk aku dan alhamdulillah, aku juga untuk BPK ini sekali nyoba alhamdulillah langsung bisa lolos diterima. Kemudian kalau itu kan ini ya pengalaman aku dalam menghadapi SKD aku dulu. Nah, kalau tips belajar untuk teman-teman gimana?